Selamat pagi teman-teman semua, terutama dosen pengampu saya, mata kuliah pengantar akuntansi Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Saya Tiar Monika dengan NIM C1B021251, ruang R003, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai materi jurnal penyesuaian, neraca lajur, dan jurnal penutup perusahaan jasa. Materi yang pertama yaitu Jurnal Penyesuaian Perusahaan Jasa. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang disusun oleh perusahaan untuk menyesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Biasanya pada akhir tahun masih ada beberapa hal yang berhubungan dengan keuangan perusahaan yang masih memerlukan penyesuaian dengan kondisi yang sebenarnya. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang tidak didasarkan pada aktivitas transaksi, akan tetapi didasarkan pada perhitungan atau keterangan tertentu, seperti beban penyusutan gedung, beban sewa gedung, dan utang gaji. Ada 4 jenis yang memerlukan ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama, golongan yang melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas di awal, yaitu beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Terus, golongan yang melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas di belakang, yaitu akruan pendapatan atau pendapatan yang akan diterima dan akruan beban atau beban yang akan dibayar. Tahapan dalam membuat jurnal penyesuaian dapat dibagi menjadi beberapa langkah berikut. Yang pertama yaitu cetak neraca saldo yang belum disesuaikan. Yang kedua, analisa setiap akun. Yang ketiga, cari apa saja yang hilang. Dan yang terakhir, mencatat ayat jurnal penyesuaian. Berikut ini adalah contoh jurnal penyesuaian perusahaan jasa yang telah digabungkan dari setiap akun. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, neraca lajur. Neraca lajur adalah kertas berkolom yang digunakan sebagai kertas kerja dalam penyusunan laporan keuangan. Penggunaan neraca lajur dapat mengurangi kesalahan terlupakannya salah satu ayat jurnal penyesuaian yang harus dilakukan. Langkah-langkah membuat neraca lajur yang pertama yaitu nama perusahaan, neraca lajur, dan periode penyusunan ditulis di tengah atas. Yang kedua, mengisi kolom keterangan untuk nama akun-akun. Yang ketiga, menyiapkan neraca saldo pada kertas kerja dengan memasukkan angka-angka dari setiap saldo akun yang ada di buku besar dan dijumlahkan dari akun pada neraca saldo ke kolom 1 sebelah debit dan kedua sebelah kredit. Yang keempat yaitu memasukkan saldo-saldo yang telah disesuaikan dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan kolom neraca saldo dan kolom penyesuaian. Penjumlahan atau pengurangan dari kolom 1, 2, 3, dan 4 dari masing-masing akun dan hasilnya dimasukkan ke kolom 5 dan ke-6 atau neraca saldo setelah disesuaikan. Kolom kelima harus ditulis, begitu juga kolom ke-6. Selanjutnya yang kelima yaitu berdasarkan angka dari neraca saldo yang telah disesuaikan pada kolom 5 dan 6, dipilih akun pendapatan dan beban yang dimasukkan ke kolom laporan laba rugi, yaitu kolom ke-7 debit dan kolom ke-8 kredit. Kolom ke-7 dijumlah dan juga kolom 8. Jika kolom 8 lebih besar daripada kolom ke-7, maka laba. Angka selisih dimasukkan pada kolom 7 dan sebaliknya. Selanjutnya yang keenam yaitu masih berdasarkan angka dari kolom neraca saldo setelah disesuaikan, maka dipilih akun modal, laba kolom ke-7 dan akun rugi kolom 8. Dan price dimasukkan ke kolom perubahan modal yaitu kolom 9 debit dan kolom 10 kredit. Pada perusahaan yang mengalami laba, maka angka laba dari kolom 7 dimasukkan ke kolom 10. Jika rugi, angka kolom 8 dimasukkan ke kolom 9. Kolom 8 dijumlahkan dan juga kolom 9. Selisih yang terjadi merupakan modal akhir yang dimasukkan ke kolom 9. Dan ini adalah contoh dari bentuk umum neraca lajur. Materi yang terakhir adalah jurnal penutup. Jurnal penutup adalah ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun sementara. Pada akhir periode akuntansi, semua akun real atau akun neraca harus disusun kembali karena adanya penyesuaian atau perubahan-perubahan yang terjadi atas akun tersebut. Saldo dari akun-akun tersebut kemudian dijadikan dasar untuk menyusun neraca awal periode selanjutnya. Buku besar perusahaan akan terdiri dari 6 jenis akun, yakni akun aktiva, akun kewajiban, akun modal, akun prive, akun pendapatan, dan akun biaya.
Ada 4 tahap yang diperlukan untuk melakukan jurnal penutup. Yang pertama, semua akun pendapatan didebit sebesar masing-masing saldo akhirnya. Yang kedua, semua akun biaya dikredit sebesar masing-masing saldo akhirnya. Yang ketiga, selisih antara jumlah sisi kredit dengan sisi debit pada ikhtisar laba rugi dipindahkan ke perkiraan modal. Yang keempat yaitu akun prive dikredit sebesar saldo akhirnya dan akun modal didebit dengan jumlah yang sama. Ini adalah contoh dari jurnal penutup perusahaan jasa. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya Hairi, sekian dan terima kasih.